Ini ya, coba ya, gue pause, gue zoom. Tuh. Iya anjing. Nah, tiba-tiba hilang kan. Nah, terus ini bayangan masuk tuh. Halo gengs, balik lagi sama ke Games. Di video kali ini gue ingin mengulas kembali tentang video yang udah lama diposting oleh ke Games. Jadi dulu kita ada nge-explore ke suatu tempat tuh, main aplikasi ya, Aplikasi Randonautica tuh. Randonautica. Nah kita main itu dan Dapat berapa tuh itunya? powernya tuh 9 ya? 9. Jadi itu di Randonautica tuh Semakin tinggi powernya tuh semakin banyak katanya. iya. Jadi itu nilainya sampai 10 dia. Kebetulan kita dapat 9,42 kalau nggak salah waktu itu. Itu tinggi banget anjir. Biasanya cuma dapat 5 atau 6 atau paling cuma 4. Nah, 9,22 ralat. Jadi kita diarahin tuh ke daerah tempat yang agak lebih ke belakang, lebih jauh. Mungkin pedesaan ya, atau kurang lebih Daerah perkampungan lah. perkampungan di Daerah belakang ya. Itu memang terkenal banget sama hal-hal yang dari dulu kalau nggak salah sih daerah sana tuh begitu ya. Dulu katanya sih kayak tempat pembuangan jin itu, Bre. Iya, tempat jin buang anak katanya. Jadi ada istilah kayak gitu. Karena tempatnya tuh pertama rawa, terus dia jauh banget. Pokoknya nggak ada orang tuh untuk main ke sana tuh kayaknya lebih mikir ke dua kali. Iya. Karena kondisi antara rumah warga jaraknya juga jauh-jauh, Bre. Iya. Di sana kondisinya emang beda sama yang agak ke depan lagi, rumahnya kan mepet-mepet. Nah, kalau di daerah belakang sana itu kondisinya jarak rumah ke rumah itu agak jauh, lumayan. Si desa. Ya pokoknya gua nggak tahu kenapa waktu itu diarahin ke sana oleh aplikasi yang katanya bisa memberikan sebuah tantangan, challenge, tempat-tempat yang ada tempat horor atau ada suatu kejanggalan. Misalkan lu lihat misalkan aplikasi itu ngasih tahu nih ada attraction itu kayak misalkan semacam ada benda aneh gitu di pinggir jalan kayak entah dibungkus plastik atau karung, karena waktu itu sempat ada juga konten-konten kreator yang main kayak gitu juga, gue perhatiin kayak gitu. Dan kita tuh waktu itu nyarinya yang anomali, kayak semacam pengen tahu nih tempat-tempat yang kelihatannya serem gitu, Yang lebih agak serem gitu. jadi dia ngarahinnya ke sana. Dan kebetulan waktu itu kawan gue nih dia kameramennya juga, bantuin untuk dibuat video waktu itu. Jadi kita jam berapa ya jalan nih? Kurang lebih jam 10:30-an. Nah video yang kita maksud itu judulnya itu ini Sumur Kelambu nggak salah. Sumur Kelambu. Karena dari situ kita diceritakan sumur kelambu itu dari warga sekitar yang masih Iya. berada waktu kita ngerekam situ, syuting situ. Sumur Kelambu tuh katanya ada sebuah sumur yang timbul tiba-tiba gitu terus jadi mata air. Pokoknya katanya sih ya orang-orang ngambil air itu untuk kesembuhan ya, untuk Iya, kesehatan. buat kayak pengobatan gitu airnya nanti katanya. Kata warga sekitar situ. Jadi ada seorang penonton yang komen di video Pindah Dunia Lain bersama Mas Gilang di channel ke Games. Di sini ada yang komen katanya, anjir ngeri juga bang, keren bang, seru gitu katanya. Itu bang ada penampakan di video lu yang Randonautica bang, yang ke tempat keramat bang di menit 328 329. Di sisi kiri jalan ada pocong bang, dan setelah itu ada sosok bayangan putih tembus tembok bang, sebelum lu bilang nyium bau kembang bang. Kebanyakan bang ini bang kayaknya bang. Gimana nih menurut ente yang komen? Mungkin Lu udah lihat belum sih? gua Gue belum sih jujur aja karena ada kesibukan juga beberapa waktu ini. ya di situ gua baca-baca komennya. Nah, gua di situ baru lihat komen itu yang si penontonnya itu dia ngelihat penampakan di menit 328 329 dan gua cocokin tuh pas gua nonton video yang kita buat waktu itu. Gua nonton gua lihat di menit itu 328 329 bener, Bre. Itu yang mana sih? Yang pertama ini ya? Tempat Oh hijau. sebelum nyampe ya?
yang dia tembus pandang itu tuh kan lo cahaya yang tembus pandang itu, dan ternyata itu kan itu kuburan, Bre. Emang? Iya. Dari mana? Ya kan ada bacanya waktu itu. Iya, yang bau kembang itu ya. Itu kan kuburan itu. Setelah kita lewatin kuburan tuh baru ada bau kembang. Di situ mic-nya error kan? Iya. Ya kayak tiba-tiba hilang. Gimana kalau kita lihat bareng-bareng dulu nih, Bre? Biar ada pembahasan. Soalnya waktu itu ada beberapa komen juga katanya, "Bang, lihat di spion lu ada mata warna merah," katanya. Padahal gua ngedit waktu itu tuh gua ngerasa nggak ada apa-apa ya. Gua ngedit nggak ada apa-apa, cuma kayak kalau suara is okay lah, cuman gua anggap gua takutnya bercampur dengan suara-suara yang lain, jadi gua nggak mau settingan atau apa. Tapi banyak orang komen di video tuh, kayak salah satu video di Lengser Wengi tuh katanya, "Bang, itu ada suara aneh di video lu." Karena gua kan kalau ngedit kita kan males bro bikin settingan segala macem ya kan, kayak apa sih gitu. Jadi gua kayak lebih realita aja. Jadi kalau menurut gua itu kayaknya biasa aja ya, gue nggak gue kasih highlight gitu, nggak gue jadi istilahnya natural lah, ngeditnya nggak pakai apa-apa, jadi sesuai dengan yang kita rekam kejadian tersebut. Udah itu nyata. Jadi kita nggak bener-bener edit kayak gimana, kita edit natural apa adanya. Waktu itu kan kondisinya juga masih pakai HP sama pakai kamera biasa lah hasilnya. Nggak ada alat-alat yang canggih gitu kan. Jadi bener-bener natural kita buatnya. Kondisi kan juga tengah malam. Kita buat tuh kanan kiri kita juga udah sepi, karena di kondisi di sana itu kan daerah perkampungan gitu. Rumah juga jauh. Motor juga udah sepi. Iya, motor sepi. Nggak ada lalu lalang. Jam 11-an. Waktu itu sampai sana jam 11, setengah 12. Iya, malam banget itu. Orang nggak ada yang berani lewat sana kalau udah jam segitu. Pertama ya begal, kejahatan itu aja sebenarnya. Yang paling ngeri sih begal. Nah, yang kedua yang ngeri ya itu ditampakin di depan mata, tiba-tiba lu ditampakin gitu. Ya udah, daripada penasaran nih ya, mungkin kita lihat aja, bahkan kita yang punya videonya nggak tahu anjay. Gue juga baru nonton tadi itu. Coba tadi ada kayak emang bayangan ya, tapi gue rasa itu kayak cuma semacam bayangan aja sih, kayak tembok mungkin sampai tiang lampu kan, kita nggak tahu. Nah, cuma kalau menurut gue sih itu bener bre, kayak pocong gitu. Jadi dia kondisinya tuh gerak tuh, naik turun. Setelah itu kita agak mendekat dikit, tangannya mulai gerak. Coba aja lihat lagi. Ini ya, coba ya, gue pause, gue zoom. Tuh. Iya anjing. Kayak ada rambut hitam gitu, lihat gak sih? Posisi tuh gerak naik, sama tangannya naik. Masa sih? Terus abis ini menarik lagi. Udah hilang. Mana sih, Bre? Nih, off tuh, gerakan. Ini kan tangannya nih. Yang tengah tuh tangannya. Yang tinggi apa yang pendek sih? Ini dia tinggi nih, garis gini itu. Menarik lagi. Tuh, gerakan tuh, tangannya kan. Masa iya sih itu? Tapi emang katanya pocong tinggi sih. Itu. Tak, soalnya dia itu kondisinya dia di pinggir jalan tuh. Di situ kan sepi. Nah, itu doang berdiri. Pas kita nggak sengaja ngerekam itu, tuh gerak-gerak, Bre. Tadi gua ngeliat tuh gerak-gerak. Sama tangannya. Nah. Iya, nggak ada tuh di situ. Ini kan pinggir jalan. Iya, ya? Itu tuh gerak tuh. Terus tangannya gerak nih, tangannya. Di sini kan tuh, tadi berdiri. Gua nih. Mana? Nih, ini kan gerak nih. Tuh. Harusnya kan dia di sini. Nah, ya kan? Nggak ada apa-apa ya. Ini makam, Bre. Pembatasnya ini nih. Tadi udah. Tadi berdiri kan di sini. Nih. Iya. Harusnya kan dia di samping kita ada benda nih. Nah, tiba-tiba hilang kan. Nah, terus ini bayangan masuk tuh. Bayangan putihnya tuh
apa tebel gitu bre, nggak nyebar tuh. Oh iya, itu lampu kali, coba dah. Tuh ya, Lampu motor itu bro. dia kondisinya gini-gini terus masuk. Enggak, itu lampu kayaknya samping. Enggak, kalau misalnya lampu motor tuh kan nyebar, terus cahayanya nggak tebel gitu bre. Itu kan kena tembok Jo. Nih lu perhatiin tuh tebel. Mana sih? Ini lampu kali bro, dari sini ke sini. enggak beda bre, tuh bayangannya tuh ngebentuk gitu loh garisnya loh. Mundurin lagi. Nih tuh kan gerak pertama, gerak nih fotonya ya kan. Nah kondisi kan gitu, kita kan gitu tuh nggak ada apa-apa kan, nah itu kuburan. Nah ini masuk tuh. Itu ngikutin motor bro, barengin dah, lihat ya. Pas motornya ke sini hilang dia, karena lampunya udah di sini. Enggak bre, itu kayak pocong juga. Jadi yang pocong berdiri itu masuk. Tuh. Motor aja, bayangan motor sampai sini loh. Enggak sini. Ya kan? Soalnya agak lurus juga ini jalan, enggak kondisi tikungannya nikung banget. Oh iya anjing. Oh, ini lampunya aja masih di situ ya. Ini kan di sini. Beda. Enggak, ini masih di belakangnya. Iya kan gue bilang kalau motor kan cuma sampai sini doang. Nah, ini beda, ini ngebentuk gitu loh. Ini apaan ya? Tapi kayaknya dia kalau motornya lewat. Nah, ini langsung gerak. Oh iya, lampunya masih di situ anjir. Ini kan lampu ini makam, bre. Enggak, ini lampunya masih di belakang. Ini kayak pintu kan di sini. Iya, gapura. Oh iya, Cok. Itu pas lihat deh. Hah? Mana tadi motornya? Ini kan motor nih, ya kan? Motornya sebelah kiri jauh tuh jaraknya. Gua kira ini sinar dari lampu motor, bre. Enggak. Yang ke samping kan ada lampu motor, biasanya sinar kan ke samping. Nah, ternyata ini dari atas anjing. Nah itu kan maksud lu kan yang lampu gapura itu. Nah kalau itu bukannya itu maksud gue yang ini tembok ini loh sebelum lampu gapura itu. Bukan. Ini kan lu tahu lampu mobil motor nggak sih? Itu nyebar. Kan nyebar. Nah, gue kira tuh ini motor kan. Ternyata pas gue zoom, terangnya tetap sama. Iya, kan gue perhatiin detail. Dia bayangannya padet. Nih, ini kan motor nih. Ini kan harusnya kalau motornya lewat, ini gelap dulu dong. Nih, ini harusnya gelap nih. Nih ya, ini harusnya gelap nih. Enggak anjir. Ngerti gak lu? Iya. Enggak gelap di situ. Nah, di sini nih. Nah, ini makam. Makam. Ini. Nah, lu yang tadi. Nah, di sini bau kembang, Li. Bau kembang anjir, bau kembang katanya. Nah, mic rusak. Mic error. Jadi pas awal yang menit 3:28 itu kita ngeliat tuh kan di sisi jalan bener kan ada tuh. Ya kan? Berdiri di pinggir jalan. Ya kan? Ya pocong gitu. Gerak-gerak, tangannya gerak. Kita pas merinding gue tuh. Tapi emang di situ kan mic-nya kayak kresek. Iya. Kayak apa? Kayak suara robot, ngerti? Bukan yang kegesek ya, kayak suara robot. Nah itu kondisi kita pas lo setelah kita ngeliat pocong pinggir jalan kan lo fokus ke kiri ngerekam tuh kan pakai HP ngesut. Tiba-tiba pocong nggak ada, nah langsung ke tembok makam warna hijau tuh. Iya, TPU. Ya kan? Nah, pas udah dekat ujung tembok makam ini di deket gapura itu
ada sosok bayangan putih tembus tembok. Iya, enggak tadi gue kira kan ini motor nih. Motor kan lampunya gini gitu. Ternyata pas motornya udah lewat di sini tuh tetap terang. Berarti lampu motornya nggak nyampe sana. Iya. Berarti yang bayangan putih ini apa anjir? Ya itu yang berdiri tadi kalau menurut gua sih. Yang pinggir jalan itu. So, emang kondisinya tuh bener-bener malam banget tuh kan. Sampai sana kurang lebih 11:30-an. Dan di situ kita waktu itu bener-bener nggak ada siapa-siapa kan. Tuh motor juga jarang. Karena kita lewat ya emang kita modal nekat lah istilahnya kan, malam-malam mau ada apa kita modal nekat aja untuk sampai ke tujuan itu tuh, yang ke titik tujuan. Yang di perjalanan itu gue juga nggak pas kan lo yang nyetir itu. Iya, gue nggak cuma pas yang ada yang komen itu, penonton ada komen, gue baru lihat videonya. Dan gue perhatiin, gue zoom, emang bener itu pocong. Dan setelah sampai di waktu pas kita ke Sumur Kelambunya tuh di suatu perkampungan ya. Waktu kita jalan ke belakang tuh katanya di situ ada rumah dukun santet. Iya. Tapi udah meninggal. Dukun santetnya udah meninggal. Yang bilang itu warga sekitar. Warga yang di situ, yang mas-mas yang gua ajak ngobrol di situ. Kan ada di videonya tuh ada suara dia ya kan. Cuman dia nggak mau di-shoot wajahnya dirinya tuh dia nggak mau masuk kamera karena privasi mungkin kan. Ya udah, jadi di situ gue terpaksa untuk lebih menyamarkan lagi tempatnya ya. Tapi gue rasa sih di situ udah tahu kayak orang-orang udah tahu itu di mana, dan katanya di situ angker bang, soalnya itu dulu rumahnya yang tinggalin dukun santet gitu, tapi udah meninggal. Dia yang bilang ya dukun santet ya, bukan gue yang bilang. Tapi si kawan gue nih pas kita mau udah ini terus dia bilang ayo bre buru-buru. Gue bilang apa sih, slow aja, gue bilang ya kan udah jauh-jauh ke sini gitu, kita harus bisa nge-explore sebanyak mungkin. Ternyata dia ngelihat ada cewek lu yang lihat ada bayangan. Iya, gue kondisi kan rekam tuh. Nah pas gue rekam ke arah kiri, tiba-tiba gue kan iya ada gang tuh kan. Iya, jalanan. Nah, tiba-tiba di sini langsung cepet tuh jalan tuh. Sosok kayak gitulah. Nah, gua waktu itu posting langsung video itu. Gua nggak ceritakan hal ini karena gua nggak ngeliat gitu. Gua takutnya dia halusinasi apa gimana. Gua nggak cerita sama siapapun. Gua habis edit posting dan ternyata emang waktu itu ada kawan gua cewek waktu kuliah tuh di kampus, ada gue punya temen cewek dan dia katanya indigo ya. Dia bilang, bang di video lu tuh pas di ini dia screenshot crack itu ada cewek bang. Gue langsung anjir, itu temen gue juga bilang di situ. Dan karena gue nggak ngelihat waktu itu, jadi nggak gue bahas gitu loh. Ternyata bener, padahal kita nggak cerita anjir. Nah itu kan kondisi kan juga gue kan nge-shoot tuh. Gue nge-shoot kan, gue explore semuanya tuh. Ke daerah situ gue shoot semua kan, kayak pohon-pohon segala macam gue shoot. Dan tiba-tiba kan gue nge-shoot ke arah kiri. Nah dia muncul kanan, jalan cepet, sosok putih gitu. Makanya gue ngomong sama lo, bre ayo bre, udah nggak ini bre, nggak kondusif lagi. Iya. Ya karena waktu itu udah nggak kondusif lagi, jadi terpaksa gua sama dia buru-buru sampai ternyata ada Sumur Kelambu itu, dan ya udah selesai gitu. Karena memang di belakang tuh kayak gua liat pohon bambu ya, kiri kanan tuh berdiri di situ cuman dua ya. Dan itu kayak kita ngerasa tuh ini apa kayak gerbang ya. Dalam hati gua nih kayak gerbang gitu, dan suasananya kayak nggak enak banget, kayak hawanya tuh neken di situ loh. Padahal kita bukan orang yang bisa apa kayak mistis, apa kita punya kebatinan atau apa, enggak, kita cuma orang biasa aja yang kepo, pengen konten aja sih, pengen explore daerah situ. Iya, kan kondisi kan konten. Kita dapat 922, makanya kita kan cuma mau explore doang, dan kita ke sana ada yang malah kejanggalan yang aneh. Iya. Pas dari jalan sampai ke tempat tujuan tuh ada aja yang kita nggak terduga gitu loh, kayak penampakan. Tuh yang kita rasain tuh
pas di sana biasa aja. Biasa. Cuman ya memang agak Iya. serem aja sih ya. Karena gelap serem. Tempatnya. Singup lah pokoknya, gimana lah pokoknya. Dingin iya, panas iya, kadang dingin kadang panas. Dan itu yang video itu yang tadi kita lihat tuh kan. Nah pas kondisi sebelum ada pocong juga, gue ngeliat tuh bayangan di spion kiri sebelum kejadian yang pocong itu, nggak jauh dari menit itu, gue ngeliat di spion, gue perhatiin tuh terbang bre, sosok kunti. Nah kunti terbang dari spion, depan langsung ada pocong. Nah pocongnya itu gerakan atas gini, terus sambil naikin ke atas tangannya. Kan nggak bisa pocong. Iya, naikin ke atas gitu. Lusut ke kiri, nah, tiba-tiba nggak ada. Nah, pas sudah di makam, masuk tembok. Iya. Itu menurut gue pocong yang masuk balik lagi ke tembok ke makam. Ya namanya dekat TPU pasti ada aja lah ya. Iya. Sayangnya waktu itu kita nggak ngelihat sih. Kan kalau ngelihat bakalan kita bahas waktu itu. Ya pokoknya dari kita kayak gitu. Jadi no setting-setting, no edit-edit, no tambah-tambah efek apapun. Jadi kalau videonya kerenyak ya kerenyak gitu, jelek ya jelek, bagus-bagus. Ada apa di situ ya berarti ada. Kalau nggak ada ya nggak ada. Gue Denny dan nih kawan gue, kita pamit undur diri. See you next time. Wanjing. See you next time.